Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para tamu undangan yang telah menghadiri acara sosialisasi asesmen nasional 2021. Walaupun diadakan secara online, saya berharap pesan-pesan yang akan saya utarakan dapat tersampaikan dengan baik. Semoga para hadirin tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkan saya, Alvenia Azah Gasani, berdiri di sini untuk memaparkan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Beberapa hari kebelakang bisa kita saksikan bersama, terdapat banyak pemberitaan mengenai penghapusan UN 2021. Ya, ide tersebut telah digadangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sejak tahun lalu, yaitu tahun 2019. Lebih tepatnya bukan dihapus, melainkan diganti bentuk ujiannya. Para hadirin yang terhormat, bertahun-tahun dapat kita lihat sejumlah pendapat pro maupun kontra tentang pelaksanaan UN ini, yang terus saja bergulir di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan pemerintahan dan sekolah. Ditinjau dari pihak yang tidak setuju, dapat diketahui bahwa ujian nasional merupakan cara yang tidak adil bagi seorang murid untuk dapat menyelesaikan program studinya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena UN dianggap memberatkan murid. Pendapat yang paling menguatkan tidak diselenggarakannya ujian nasional adalah tolak ukur ujian nasional hanya ranah kognitif saja, sedangkan sekolah mengembangkan 3 ranah pendidikan. Jika ditinjau dari pihak yang setuju, ujian nasional dibutuhkan sebagai kontrol sejauh mana suatu sekolah telah menerapkan dengan baik program pendidikan nasional. Oleh karena itu, hasil ujian nasional adalah salah satu indikasi keberhasilan sekolah dalam menerapkan kurikulum pendidikan nasional. Dengan alasan ini, maka UN apapun kendalanya tetap perlu dilaksanakan. Terlepas dari itu semua, sebetulnya isu menghapus ujian nasional sudah beberapa kali dilemparkan, namun tak juga terrealisasi. Wacana ini selalu mencuat tiap kali pergantian Mendikbud. Momok ujian nasional setiap tahun menyerang psikologis anak. Anak jadi stres, depresi, sakit keras, dan ujung-ujungnya berakhir dengan kabar duka karena ujian nasional. Sebagai informasi, kasus kematian atau bunuh diri akibat tekanan ujian nasional di Indonesia bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali. Jumlahnya mencapai belasan kasus sejak 2007 hingga 2015, periode di mana UN masih menjadi syarat utama kelulusan siswa. Inilah alasan yang melatar belakangi rencana Nadiem Makarim membenahi sistem pendidikan di tanah air, termasuk wacana kebijakan menghapus ujian nasional. Ujian nasional yang selama ini digunakan resmi diganti tahun 2021 mendatang dan diganti dengan nama Asesmen Nasional. Asesmen Nasional 2021 ini adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 3 materi utama yang diberikan yakni penalaran menggunakan bahasa atau literasi, matematika atau numerasi, dan karakter telah mencakup kompetensi dasar yang juga berlaku secara internasional. Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. 2 hal ini yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan tahun depan. Bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Untuk peserta yang akan mengikuti asesmen nasional adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Jumlahnya pun beda dari tahun-tahun lalu. Jumlahnya diacak sejumlah 45 orang dari setiap instansi.
Asesmen nasional ini juga bisa digunakan untuk beasiswa luar negeri. Kontroversi mengenai UN ini sebaiknya kita hadapi dengan sewajarnya karena ada atau tidaknya ujian nasional sudah pasti dipertimbangkan baik buruknya oleh pemerintah. Tetapi dengan tidak meninggalkan sarana penunjang perwujudan standar pendidikan, karena jika standar yang dibuat pemerintah terlalu tinggi tapi infrastruktur jauh dari kata memadai, itu sama saja memberatkan peserta didik. Semoga langkah yang diambil pemerintah dalam pembaruan mengenai UN akan membawa pendidikan Indonesia ke gerbang pintu emas dan gemilang. Demikian pidato dari saya. Jika ada kekurangan dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.